warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri din wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwatillah, azanallahu wa iyyakum. Kita berada di tengah-tengah bulan Dzulqa'dah yang mulia, bulan haram, di mana seorang muslim yang beribadah di bulan-bulan yang Allah Ta'ala muliakan akan dilimpahkan balasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syakur. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Majid, Zat yang Maha Mulia. Allah memuliakan di antara hamba-hamba ada juga gunung Tur. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan waktu yang mulia seperti bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuliakan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Keempat bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Dan yang mubah, akan tapi kita mengubah sesuatu yang mubah itu menjadi berpahala dengan saling tanasu, saling memberikan nasihat, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, azanallahu yakum. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana. Allah Ta'ala sebutkan kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di alam semesta ini semuanya akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan hanya akan ada Allah al-waris, Allah SWT zat yang akan mewarisi seluruh alam semesta ini. Al-baqa, Allah SWT akan tetap ada karena Allah SWT memiliki sifat al-haya, kehidupan yang sempurna. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Allah SWT al-hayy, zat yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang tidak diawali ketiadaan, dan kehidupan yang akan kekal selama-lamanya. Maka kehidupan yang sebentar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia sebagai darul bala, tempat untuk ujian. Setiap manusia pasti akan diuji di dunia, siapapun itu. Bahkan orang-orang yang tidak beriman, mereka akan diuji, mereka mengalami ujian. Karena memang dunia adalah darul bala, tempat ujian kita semua. Adapun surga adalah darul jaza, adalah tempat tinggal pembalasan bagi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menegur kita melalui ayat-ayatnya, melalui kalamullah, melalui kalam-kalamnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Insan, Allah Ta'ala sebutkan inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Inilah sifat-sifat orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka inna haula yuhibbunal ajilam. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, atau kata Imam Thahir Ibnu Asyur, dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah namun keimanannya lemah, mereka lebih mengutamakan ajilah, kehidupan dunia yang dialami ini, ya, kehidupan dunia yang sekarang. Wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Dia tidak mempedulikan kehidupan dia setelah dunia, yaitu akhirat, yauman saqilah, yang Allah sifati dengan hari yang sangat berat. Hari yang sangat berat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan fase-fase dari mulai dicabutnya ruh, kemudian terpisahnya ruh dari jasad, kemudian masuknya seorang ke alam barzah, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, kemudian ada dokter himpitan kubur, ada pertanyaan kubur, kemudian ada nikmat kubur bagi orang-orang yang amal solehnya banyak, dan ada juga azab kubur bagi orang-orang yang banyak membawa dosa. Maka yauman sakila, itulah yauman sakila. Kemudian yaumul ba's, bagaimana Allah membangkitkan kita sesuai dengan kondisi amal kita di dunia. Seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan amal yang dia bawa di dunia. Maka orang-orang yang mutakabir, orang-orang yang menyombongkan diri di dunia ini, dia akan dibangkitkan dalam keadaan hina. Akan dibangkitkan dalam keadaan hina karena dia membesarkan dirinya di dunia, merendahkan orang lain. Maka Allah SWT akan balas. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan amal yang dilakukan oleh seorang. Seperti seorang yang beramal soleh,
Seorang yang menunaikan ibadah haji, kemudian dia meninggal, maka dia akan dibangkitkan pula dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik. Seorang yang mujahid, dia berjihad fisabilillah, jihad yang syar'i, maka dia meninggal kemudian dia dibangkitkan dengan luka yang segar, dengan darah yang beraroma kasturi. Maka setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal yang dia miliki di dunia ini. Maka jadikanlah ini pelajaran. Jadikanlah ini pelajaran. Jangan sampai kita mengedepankan kehidupan dunia. Yang disebut mengedepankan kehidupan dunia, sebagaimana juga dinasihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menasihatkan dalam surat Al-A'raf, bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia ini. Wal akhirah, padahal akhirah khairun wa abqa. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan dunia sementara. Nikmat di dunia adalah nikmat yang sementara. Adapun nikmat di akhirat khairun wa abqa, lebih baik ya, wa abqa dan lebih kekal. Adapun kenikmatan di dunia tidak 100% kita menikmatinya. Ya, kenikmatan tersebut masih ada sesuatu yang menghalangi kita, tidak seperti kenikmatan akhirat. Ya, kita makan untuk supaya memiliki tenaga di dunia. Ya, akan tapi penduduk surga mereka makan bukan untuk mengisi perutnya untuk kenyang, tidak. Tidak untuk supaya memperoleh tenaga. Penduduk surga mereka makan untuk kenikmatan. Sehingga tidak ada bekas, tidak ada dampak. Apabila kita makan di dunia masih ada pengaruh-pengaruhnya, misalkan kalau kebanyakan kolesterol ya, trigliseridnya naik, ya kan, kadar bagaimana kadar gula akan naik kalau dia sering mengkonsumsi yang manis, ya, kemudian kolesterolnya dan lain sebagainya. Maka inilah kenikmatan dunia. Masih ada sesuatu yang menyebabkan kenikmatan itu tidak hakiki dan tidak sempurna. Maka masyarakat muslimin, ikhwah azanallahu yakum, bal tu'sirunal hayatad dunya, kata para ulama tafsir, bukan berarti kita mengedepankan dunia 100%, tidak. Terkadang kita masih menjalankan ketaatan kepada Allah namun tidak totalitas. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, karena agama Islam, masuklah ke dalam agama Islam itu dengan cara kafah, ya. Dengan cara yang kafah, dengan cara yang sempurna. Maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks fattaqullaha mastata'tum, sekuat tenaga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kekuatan yang kita miliki, namun dengan totalitas, dengan mujahadah semampu kita. Adapun dalam menjauhi larangan Allah, maka kita benar-benar totalitas menjauhi larangan tersebut. Adapun ketika kita terjatuh dalam kemaksiatan, maka kita segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengganti dosa-dosa yang kita kerjakan, yang pernah kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Maka tentu inal hasanati yudhibnas sayiat, sesungguhnya amal-amal baik itu akan menghilangkan dan menghapus amal-amal buruk. Sebagaimana misalkan ada ampas kopi ya di sebuah gelas, kalau kita tuangkan terus air putih ke dalam gelas tersebut, maka ampas itu tentu akan keluar. Sebagaimana kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan pun bisa menghapus dosa yang pernah kita kerjakan. Adapun dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Adapun dosa besar yang pernah kita lakukan, mungkin ada seorang yang pernah berzina, mungkin ada seorang yang pernah berbuat lebih dari itu, atau dia bermuamalah dengan muamalah riba. Karena riba adalah dosa besar, maka dosa besar wajib bertaubat atas dosa tersebut. Ya, bertaubat. Kunci bertaubat adalah menyesal. An-nadmu. At-taubatu an-nadm. Taubat itu adalah penyesalan, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dia berazam, bertekad, kemudian mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau ada hak orang-orang yang kita ambil haknya, maka kembalikan. Kalau kita hutang tidak dibayar, maka kita cari ya teman kita yang dulu kita pernah berhutang kepada dia, kemudian kita bayar. Maka inilah syarat-syarat taubat. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, dan Allah SWT akan menyayangi kembali orang-orang yang bertaubat. Tawwabur rahim, menerima taubat dan menyayangi kembali orang-orang yang bertaubat kepadanya. Maka semoga kita bisa memanfaatkan kehidupan dunia yang singkat ini. Usia kita paling-paling 60 tahun ya, atau 70 tahun. Nabi SAW katakan, wa aqallu man ajaza dzalika
Dan sedikit orang yang melampaui usia 70 tahun, sedikit. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, umur umat terakhir ini adalah antara 60 sampai 70, tidak lebih dari itu. Ya, banyak juga remaja-remaja yang meninggal, banyak juga anak-anak yang meninggal, banyak balita yang meninggal. Jadi meninggal tidak berhubungan dengan terkadang tidak berhubungan dengan kesehatan. Ada orang yang meninggal kecelakaan di pabrik, ada orang yang meninggal kecelakaan di jalan. Ketika ajal sudah datang, maka dia akan menghampiri. Tidak bisa diundur 1 detik, dan tidak bisa pula maju 1 detik. Ajal sudah menjadi suatu ketetapan, dan ajal pasti akan datang. Maka oleh karena itu persiapkan bekal menuju Allah SWT dengan senantiasa bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baiknya bekal menuju Allah, karena kita pasti akan dibangkitkan. Kita mengimani yaumul akhir. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman kelima dari 6 rukun iman yang diajarkan kepada kita. Maka kita mengimani hari yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, dikumpulkannya kita di padang mahsyar, kepanasan. Ini panas hardang seperti ini belum seberapa. Ya, dengan dibandingkan dengan panasnya padang mahsyar, seorang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan dosa yang dibawa masing-masing. Ada yang tenggelam sampai betis, ada yang tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai mi'jam, sampai di bawah hidungnya persis. Ya, tenggelam oleh keringat, oleh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Ya, maka kita membutuhkan naungan, dan seorang berada di naungan amal soleh masing-masing. Ketika kita banyak memiliki amal kebaikan, maka amal itu akan menjadi awan di atas kita. Ya, bahkan sedekah pun akan menjadi naungan di atas kita kelak ketika matahari didekatkan 1 mil atau 2 mil. 1 mil secara matematis 1,6 kilometer atau 1.600 meter. Ya, sangat dekat sekali. Matahari yang besar, yang panas seperti itu, ya, akan menjadi siksaan buat para penduduk mahsyar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kita agar jangan terlalu fokus terhadap kehidupan dunia dan melalaikan akhirat. Ya, kita melakukan kewajiban-kewajiban. Kita berusaha menggugurkan dosa-dosa dan memanfaatkan sisa usia kita untuk kebaikan. Ya, maka inilah orang-orang yang akan berbahagia. Adapun dosa masa lalu kita perbaiki dengan taubat dan istighfar. Adapun waktu yang akan datang kita perbaiki dengan niat bahwasanya kita akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian kita berniat akan selalu taat kepada Allah. Maka waktu kita menjadi berkah. Ya, waktu kita menjadi berkah, usia kita, umur kita pun menjadi berkah. Yang lalu biarlah berlalu. Allah Maha mengampuni dosa. Ya, kemudian waktu yang akan datang kita niatkan untuk banyak berbuat kebajikan. Karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Syakur. Apa kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang nama Allah Ghafurun Syakur? Allah Subhanahu wa taala Ghafurun, mengampuni dosa-dosa kita, Syakurun, akan menerima dan membalas segala kebaikan yang kita kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap kebaikan sekecil zarrah, sekecil apapun akan ada buahnya. Kita akan melihat balasannya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berinfak dengan 1 butir kurma kepada seorang ibu. Kemudian ibunya tersebut membagikan 1 biji kurma, butir kurma tersebut dibagi 2 untuk 2 anaknya yang kelaparan. Maka ada yang bertanya, wahai Aisyah, engkau berinfak dengan cuma 1 butir kurma saja. Maka Aisyah mengatakan, bukankah kurma tersebut terdiri dari beberapa zarrah? Ya, beberapa zarrah. Ya, zarrah itu butiran debu kecil. Ya, kalau diletakkan di timbangan digital sekalipun tidak akan bergeser angka tersebut, tidak akan bergerak angka tersebut, tetap 0,00. Ya, sebuah debu kalau diletakkan di timbangan emas misalkan atau timbangan digital, tidak akan bergerak digital tersebut. Bahkan di penampang timbangan digital itu banyak debu sekali, di situ banyak debu. Maka sekecil apapun kebaikan, Allah Subhanahu wa taala Syakirun Alim. Allah akan bersyukur. Allah Maha bersyukur akan membalas kebajikan hamba-hambanya. Alim, Maha mengetahui. Sehingga kita tidak perlu riya. Ya, seperti sebagaimana ibadah kurban. Ibadah kurban itu rentan riya. Sebentar lagi kaum muslimin akan berkurban. Namun sebelum kurban disembelih, ya, saking hobinya selfie, ya, dia selfie dengan istrinya, selfie dengan anaknya, selfie dengan keluarganya. Kemudian dia sudah bosan, maka dia selfie dengan hewan kurbannya. Dia selfie dengan sapinya, dia selfie dengan kambingnya, ya. Kemudian di-share supaya orang-orang tahu bahwa dia terkadang itu sapi bukan punya dia.
Tapi karena dia takjub dengan sapi limosin metal yang sangat besar, kemudian dia selfie dengan hewan kurban tersebut, padahal bukan punya dia sama sekali. Baik, artinya sekecil kebajikan apapun lakukanlah dengan ikhlas, karena Allah syakirun alim. Allah akan membalas setiap kebajikan dan Allah maha mengetahui amal-amal soleh kita, walaupun tersembunyi, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Maka manfaatkan kehidupan kita di dunia yang singkat ini. Maka safar kita, perjalanan kita dari kota Bogor ke kota Purwakarta ini menjadikan pelajaran untuk kita. Sebagai nasihat terakhir, Nabi SAW bersabda kepada kita, kun fid dunya ka'annaka goribun au abirus sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti gorib, seperti perantau. Kita semua merantau, ya. Au abirus sabil, bahkan abirus sabil seperti musafir. Kita musafir. Kita hanya mengambil waktu sebentar, duduk di tempat ini, kemudian kita akan pulang kembali. Maka inilah kehidupan dunia. Ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak begini? Beliau mengatakan, mali wali dunia. Apa urusanku dengan dunia? Aku adalah seorang musafir. Mengambil istirahat di bawah naungan saung ini atau naungan pohon ini sebentar, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan. Itulah kehidupan dunia yang singkat. Coba lihat kemana kakek kita, kemana orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, mereka semua sudah mendahului kita dan akan tiba pula giliran kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, kita senantiasa saling menasihati karena nasihat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ya, semoga bermanfaat nasihat singkat ini untuk kita semua, saling tadzakur, mengingatkan diri tentang kehidupan akhirat yang lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Di dalam surat Wadduha juga disebutkan, dan kehidupan akhirat itu selalu lebih baik untukmu. Khairul laka, lebih baik untukmu daripada daripada kehidupan dunia ini. Maka lakukanlah ketaatan kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ya, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, dia telah menzolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya. Allah yang memberi dia rezeki, Allah yang memberi dia kesehatan, Allah yang memberi dia segala fasilitas yang dibutuhkan di dunia. Ya. Kemudian Allah menyuruh sholat 5 waktu sebagai kewajibannya seorang hamba, namun dia meninggalkan sholat 5 waktu. Maka Allah akan hisab. Pertama kali hisab dilakukan ya antara Allah dengan hamba adalah perkara sholat. Apabila sholatnya baik, maka baik seluruh amalannya. Apabila sholatnya, maka dalam agama Islam sebenarnya tidak ada istilah sholat bolong-bolong. Sholat kok bolong-bolong? Seorang wanita yang sholatnya bolong saja disebabkan uzur karena nifas dan haid. Kalau laki-laki sholatnya bolong, kenapa dia tidak jadi wanita saja kemudian bilang kepada Allah, ya Allah uzur? Ya, tidak ada uzur bagi laki-laki untuk tidak sholat. Kecuali dia tertidur atau dia lupa, dia pun harus segera mengqadha sholat tersebut. Ya, bagaimana Nabi SAW naik turun. Dinasihati Nabi Musa, ya Rasulullah, 50 waktu umatmu nggak akan kuat. Naik lagi ke Sidratul Muntaha. Kemudian ya Rasulullah, umatmu belum kuat sampai 5 waktu. Sampai Nabi Muhammad SAW diperintahkan sholat 5 waktu. Nabi Musa sangat sayang kepada kita. Coba bayangkan kalau sholat 50 waktu berarti setiap setengah jam kita sholat. Karena sehari semalam ini 24 jam. 24 kali 2 masih 48, kurang 2 waktu lagi. Ya, bagaimana jadinya kalau sholat 50 waktu? Maka sholat dijadikan 5 waktu oleh Allah SWT, karena Allah SWT al-wasi', zat yang maha luas, kasih sayangnya, syariat Allah maha luas. Ya, sehingga yang 5 waktu tersebut akan dilipat gandakan 10 kali lipat untuk umat ini, sehingga nilainya sama dengan 50 waktu untuk umat-umat terdahulu. Maka manfaatkan kehidupan yang singkat ini. Kapan kita akan meninggal, Allahu a'lam. Besoknya tiba-tiba orang meninggal dalam keadaan kecelakaan, tidak siap, banyak ya. Maka kita harus segera mempersiapkan diri. Al-kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia menundukkan hawa nafsunya. Jangan selalu mengikuti hawa nafsu. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, dialah orang yang akan binasa. Ketika seorang meninggal, dia ingin segera dikembalikan ke dunia. Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku. Bukan untuk melanjutkan syahwat-syahwatnya, bukan untuk senang-senang, bukan untuk hura-hura, bukan untuk laya-laya, tidak. Tapi dia ingin mengganti kehidupannya dengan taubat dan dengan bersedekah, dengan sholat, dengan kebaikan-kebaikan. Tapi tidak ada kehidupan yang akan dikembalikan. Yang ada adalah yaumul hisab setelah itu. Semoga ini menjadi pengingat kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.